Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Bartuk dimanapun Anda berada, semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat karena kita masih berada di masa pandemi. Pertama-tama saya mengucapkan turut berbelasungkawa yang sangat mendalam kepada Sriwijaya Air penerbangan SC182 Jakarta Pontianak yang jatuh di sekitaran Kepulauan Seribu, kepada korban dan keluarganya diberi ketabahan, dan banyak sekali beredar bahwa Kapten Afwan yang mempiloti pesawat ini adalah orang baik, dan semoga semuanya yang meninggal dalam tragedi ini mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Dan ini merupakan musibah dan merupakan qada dari Allah, dan ini juga memang sudah menjadi ajalnya orang-orang yang berada di pesawat itu. Kita mendoakan semoga mereka semua husnul khatimah dan diampuni oleh Allah SWT. Kita masih berada di masa pandemi, dan hari ini alhamdulillah vaksin Sinovac sudah di Brazil sudah melewati masa uji klinis, dan semoga walaupun efikasinya 78%, namun bisa untuk menangani pandemi secara global. Dan Sinovac ini di Indonesia sudah mulai akan didistribusikan atau disuntikan ke orang-orang yang di garda terdepan menangani pandemi COVID-19, yakni tenaga medis ataupun yang relawan-relawan yang berhubungan langsung dengan pasien COVID-19. Dan untuk masalah vaksin ini kita tidak usah melakukan perdebatan yang panjang dan itu. Insya Allah baik Sinovac, Moderna, Pfizer dan sebagainya adalah insya Allah aman dan uji klinis untuk manusia. Jadi kita jangan melakukan perdebatan yang kemudian malah bisa memperlambat penanganan COVID-19, karena Indonesia sendiri sudah sangat lambat sekali ketika awal-awal pandemi COVID-19, dan sampai kita hari ini ikut memperparah kondisi ini. Ya, kabar terbaru dari Komnas HAM. Sebelum ke Komnas HAM, kita akan berbicara mengenai tunawisma yang kemarin ditemui oleh Mensos. Akhirnya 5 orang diantaranya ini dimasukkan kerja di BUMN sebagai tenaga kebersihan dan tukang kebun yang kemudian oleh Said Didu diprotes dan sebagainya. Dan ternyata dari penelusuran Tempo, TV One dan sebagainya, salah satu tunawisma yang ditemui ini ternyata adalah seorang pedagang es kelapa muda, poster, dan juga toko di Jalan Minangkabau di daerah Tebet itu. Bahkan TV One langsung datang ke lokasi berdasarkan informasi dari netizen di Twitter. Bahkan kemudian Tempo.co membuat karikatur di mana ada seorang digambarkan situ Mensos, Risma, dan juga seorang tunawisma. Di situ disebutkan bahwa apakah Anda benar gelandangan sungguhan? Di situ disebutkan, ya ini kartu ID card saya. Ini Tempo itu membuat karikatur seperti itu untuk menyindir kemudian Bu Mensos yang melakukan belusukan seperti itu. Padahal di Surabaya sendiri ada sekitar 175 kakak yang tinggal di bawah kolong tol di Surabaya, dan itu katanya tidak pernah mendapatkan kunjungan dari Bu Risma yang merupakan wali kota 2 periode Surabaya. Lanjut ke perkembangan kasus pembunuhan 6 laskar FPI, di mana akhirnya Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi dari temuan-temuannya kepada Presiden, dan lagi-lagi kita dikecewakan dengan hasilnya, karena ternyata Komnas HAM pun bisa dikatakan ya, seperti sudah diprediksi sebelumnya, karena Jokowi sebelum Komnas HAM menangani kasus ini kemudian menaikkan tunjangan komisioner Komnas HAM masing-masing yang tertinggi 25 juta per bulan, dan kemudian membuat Komnas HAM bisa dibilang masuk angin ya, bisa dibilang banyak sekali yang bilang seperti itu. Apalagi penelusuran Komnas HAM dan sebagainya, kemudian mewawancari berbagai pihak termasuk polisi, seperti telan bulat-bulat itu. Tidak ada pengkritisan terhadap sumber-sumber ketika melakukan pemeriksaan dan sebagainya. Dan lagi-lagi sebuah kasus yang masuk Komnas HAM pun akhirnya berlalu begitu saja. Banyak sekali kasus yang sudah masuk ke Komnas HAM akhirnya berlalu begitu saja. Di antaranya bagaimana penyelesaian kasus-kasus terdahulu, misalnya kasus pembantaian Talansari yang juga salah satu aktornya masih hidup hingga sekarang dan masih terus
menebarkan kebencian terhadap Islam. Salah satu adalah Abdullah Mahmud Hendro Priyono, mantan BIN yang kepala BIN yang di tahun 2004 juga disebut-sebut terlibat dalam kasus pembunuhan Munir yang merupakan aktivis HAM. Dan kita seolah-olah dalam HAM ini kita dikecewakan kembali ketika HAM ini menimpa umat Islam dan sebagainya, itu seolah-olah kasusnya itu tidak pernah selesai. Itu banyak sekali kasus yang menimpa umat Islam di berbagai belahan dunia, mulai dari Afghanistan, kemudian bagaimana Rohingya, bagaimana Palestina, namun di dunia barat diam. Tapi berbeda kasusnya ketika terjadi misalnya pembunuhan ataupun apa yang itu bukan korbannya bukan umat Islam, dunia barat itu Amerika, Eropa itu puar-puar dan sebagainya. Namun hari ini ketika kita berharap pada HAM dan diagung-agungkan oleh barat sana, faktanya hasilnya nihil gitu. Itulah yang terjadi ketika kita berharap pada sesuatu yang berharap pada manusia, itu berharap pada hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, di mana akhirnya kita menelan pil pahit kekecewaan. Ya, semoga ini menjadi pelajaran bahwa semua kasus ketika itu melibatkan pejabat publik di negara, itu pasti bisa dikatakan kasus itu akan lenyap begitu saja, walaupun sampai setingkat Komnas HAM pun yang sudah turun tangan. Kemudian berkaitan dengan jabatan Kapolri, karena Jenderal Idham Aziz di bulan Januari ini akan mengakhiri masa jabatannya. Disebut-sebut ada beberapa orang yang akan menjadi calon bursa menduduki Kapolri. Di antaranya adalah Kabar Eskrim Komjen Sigit Listio Prabowo yang disebut oleh Trimedia Panjaitan, kader PDIP telah dipanggil. Dan memang Kabar Eskrim ini salah satu calon yang disebut oleh IPW, termasuk Kabar Harkam ya, terus Ketua BNPT Ibu Rafli Amar, Kabar Harkam itu Riko Amelga Aziz, kemudian juga ada Kapolda Metro Jaya yang kemudian yang baru Fadil Imran, dan juga beberapa petinggi Kapolri lainnya, termasuk Wakapolri Gatot Edi Pramono yang menjadi masuk bursa calon Kapolri. Namun kemudian kayaknya yang muncul adalah Komjen Sigit Listio Prabowo, dan jika dia jadi bisa dikatakan adalah kejutan-kejutan unik, kejutan-kejutan yang dilakukan oleh Jokowi selaku presiden di jabatan periode kedua. Dan tetap terus ya mengawal bagaimana kasus FPI ini, 16 FPI yang dibunuh dengan keji, dan juga saat ini Rizik Syihab masih ditahan di Kabupaten Jaya. Kita doakan orang-orang yang telah mengkriminalisasi beliau itu mendapatkan hidayah dari Allah. Karena apa? Karena beliau adalah zuriyah Rasulullah. Kita harus menghormatinya bagaimanapun itu. Jangan sampai pemerintah Jokowi Bergedo itu benar-benar melakukan kriminalisasi terhadap ulama, apalagi FPI telah dibubarkan. Dan ini seperti mengulang apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Tengku Zulkarnain ketika masih menjadi Wasekjen MUI. Dia pernah bertanya di kantor MUI kepada Kiai Ma'ruf Amin, waktu itu masih Ketua Umum MUI, bahwa Kiai Ma'ruf Amin, hari ini HTI dibubarkan, mungkin selanjutnya FPI, dan lama-lama MUI. Kemudian Kiai Ma'ruf Amin menjawab, kita lawan itu. Kemudian dijawab oleh Kiai Tengku Zulkarnain bahwa apakah ketika itu sudah terlambat. Kemudian Kiai Ma'ruf Amin diam, dan hari ini ketika beliau sudah menjadi wapres, bisa dikatakan tidak ada suaranya sama sekali. Sekali-kalinya muncul, memberikan kontroversi yang unik memberikan pernyataan-pernyataan yang unik dan kontroversi, mulai dari ketika dia memberikan sambutan tentang hubungan Indonesia dan Korea Selatan, dengan meminta anak-anak muda Indonesia mencontoh drama Korea dan K-pop. Ya, semoga kawan-kawan Bartup tetap diberi kesehatan oleh Allah SWT. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.